Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniati Kasari dengan NPM 2240401066. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi nilai penilaian tengah semester. Dalam video ini, materi yang saya ambil bertema mengaktualisasi diri melalui teks artikel ilmiah. Dalam materi mengaktualisasi diri melalui karya ilmiah, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian artikel ilmiah. Yang kedua, model atau jenis artikel ilmiah. Yang ketiga, struktur pada teks artikel ilmiah. Yang keempat, hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Yang kelima, menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Yang keenam, media publikasi teks artikel ilmiah. Yang pertama itu ada pengertian teks artikel ilmiah. Kita harus mengetahui dulu apa itu teks artikel ilmiah. Teks artikel ilmiah itu termasuk dalam teks akademik. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas teks akademik. Teks artikel ilmiah menyajikan sebuah fakta yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, yang isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Menurut Muksin tahun 2018, artikel ilmiah adalah tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang terstruktur, kaidah atau atau etika ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang ada. Jenis-jenis artikel ilmiah. Jenis atau model artikel ilmiah itu ada 3, yang terdiri atas artikel penelitian, artikel konseptual, dan artikel populer. Artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Artikel penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang berisi kajian atau hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau akademisi. Artikel penelitian harus disusun secara sistematis dan runtut agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua itu ada artikel konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Artikel konseptual adalah jenis tulisan ilmiah yang bertujuan untuk menyajikan pemahaman dan analisis tentang konsep-konsep, teori-teori, atau ide-ide tertentu dalam suatu bidang pengetahuan. Yang ketiga itu ada artikel populer. Artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal, yang menggunakan bahasa sehari-hari yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Artikel populer adalah hasil kajian, pandangan, dan argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu struktur pada teks artikel ilmiah. Struktur pada teks artikel penelitian dan artikel konseptual pada umumnya itu sama. Namun pada artikel konseptual itu tidak memiliki metodologi penelitian dan juga hasil, karena artikel konseptual bukan artikel penelitian. Kita masuk ke materi, yaitu struktur pada teks artikel penelitian dan artikel konseptual yang terdiri atas. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah keseluruhannya, baik yang berupa artikel penelitian maupun artikel konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Pada prinsipnya, abstrak pada
Kedua jenis artikel itu mengemban fungsi retoris yang sama, yaitu menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel, meskipun terdapat pembedaan di antara keduanya dalam hal kandungan atau unsur-unsur yang disajikan. Yang kedua itu ada pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan yang pertama adalah pokok persoalan yang diekspresikan pada artikel. Yang kedua, alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Yang ketiga, cara atau bagaimana pendekatan atau metode apa yang digunakan, bahkan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Yang ketiga itu ada tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Yang pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas, dan yang kedua adalah ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis. Lanjut itu ada lagi metode penelitian. Metode penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian. Pada bab ini membahas secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian itu juga dijelaskan pada bab metode penelitian ini. Selanjutnya ada hasil. Pada bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isi dari bab ini adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klarifikasi data yang ada. Sajian yang dimaksud dapat berupa grafik, tabel, hilogram, gambar, ataupun bagan alir. Selanjutnya ada pembahasan. Pada bab pembahasan ini berisikan pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Terus selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan saat ini. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga judul daftar pustaka dan lampiran. Pada bab kesimpulan ini pada umumnya disertai implikasi penelitian dan saran, baik secara teoritis maupun praktis, dan juga bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Dalam memberikan judul pada artikel ilmiah, haruslah yang menggambarkan keseluruhan isi dari artikel ilmiah tersebut, serta harus disampaikan secara ringkas, jelas, dan padat. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, atau jurnal, atau terbitan lainnya, yang digunakan sebagai acuan dalam menulis atau membuat artikel ilmiah. Lampiran biasanya berisi daftar data yang disajikan atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian. Selanjutnya itu ada struktur teks pada artikel populer. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer disebut juga sebagai artikel opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata.
Selain judulnya singkat, bagian yang hanya diberikan subjudul hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan serta penutup tidak diberikan subjudul. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah yang terdiri atas abstrak. Pada umumnya, abstrak akan ditampilkan dalam satu kesatuan dengan artikelnya. Apabila berdiri sendiri, abstrak menjadi genre makro, tetapi apabila berada dalam kesatuan dengan artikelnya, abstrak disebut genre mikro. Yang kedua itu ada pendahuluan. Genre mikro yang terdapat pada bab pendahuluan adalah semacam eksposisi yang disertai dengan deskripsi. Fungsi retoris pada bab pendahuluan dari teks penelitian adalah menunjukkan latar belakang penelitian, terus permasalahan penelitian, gambaran tentang penelitian dan pendekatan atau metode serta teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu ada tinjauan pustaka. Pada bab tinjauan pustaka direalisasikan dengan genre ulasan untuk membangun landasan teori yang terdiri dari banyak sumber, tidak hanya dengan genre deskripsi yang hanya menyajikan paparan teori. Yang keempat itu ada metodologi penelitian. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan juga prosedur. Yang kelima ada hasil. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan juga laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Terus yang keenam ada pembahasan. Genre mikro yang terdapat pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan tidak direalisasikan dengan genre mikrodiskusi dan atau meliputi eksplanasi, tetapi dengan deskripsi saja, maka hakikat pembahasan itu akan hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Genre mikro yang digunakan sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Dengan demikian, bab simpulan sejajar dengan bab pendahuluan. Selanjutnya itu ada materi tentang hubungan genre pada teks populer. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi dan atau diskusi. Perlu kita ketahui bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tentang tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu argumentasi yang mendukung, argumentasi yang menentang, simpulan, dan rekomendasi yang menarik adalah artikel ilmiah populer yang tidak mengandung abstrak. Media publikasi teks artikel ilmiah. Setelah teks artikel ilmiah dibuat, di mana sih kita mempublikasinya? Artikel ilmiah dalam ketiga jenis itu dapat diterbitkan atau dipublikasikan dalam berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, baik yang berupa penelitian maupun yang konseptual, dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Di pihak lain, artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah.
atau dipresentasikan di forum-forum diskusi. Artikel ilmiah populer biasanya itu juga dapat dipublikasikan di koran, majalah, maupun media sosial. Sekian penjelasan dan paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.